Halo Sobat Podcast Super. Suara Perkantoran Jaya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga sehat selalu ya. Di sini saya, Rika Widya Lestari sebagai host akan menemani kalian selama podcast berlangsung. Hari ini kita kedatangan tamu siapa ya? Hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu AM yaitu Bu Devita. Hai Bu Devita. Hai Sobat Super. Halo. Bu, saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana awal podcast ini terbentuk? Oke, terima kasih ya Rika atas pertanyaannya yang sangat-sangat kritis itu. Sebenarnya awal mula podcast ini ada, itu kan awal-awal kita mahasiswa AM itu diberikan suatu luaran yang harus diselesaikan sewaktu kita berada di sekolah ini. Salah satu luaran itu yaitu ada proker. Nah, program kerja yang akan kita bentuk, akan kita buat di SMK Negeri 1 Malang itu salah satunya ya podcast ini. Yang dari awal itu sebenarnya ada proker kita yang pertama yang sudah jalan itu pelatihan public speaking. Nah, pelatihan public speaking ini masih berkaitan dengan podcast yang sedang berjalan ini. Kemudian selain itu masalah-masalah yang waktu ibu sendiri hadapi saat mengajar di kelas itu salah satunya anak-anak itu masih kaku dalam presentasi. Maka dari itu ibu dan teman-teman AM, mahasiswa AM itu berinisiatif untuk yang pertama mengadakan pelatihan public speaking itu, lalu yang kedua mengadakan podcast ini. Karena dari pihak sekolah itu juga meminta agar ada salah satu program dari mahasiswa AM yang bisa berkelanjutan sampai seterusnya begitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa tujuan dibuatnya podcast Super ini? Oke, bagus. Tujuan dari dibuatnya podcast Super ini yang pertama itu untuk para siswanya sendiri agar mereka itu lebih bisa percaya diri saat presentasi. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah kita ingin memperkenalkan podcast dari manajemen perkantoran ini kepada pihak-pihak luar yang mungkin masih awam, mungkin masih belum mengerti apa sih jurusan manajemen perkantoran itu. Lalu tujuan yang ketiga kita itu dari podcast ini ya luaran itu tadi ya, karena ya itu merupakan tugas mahasiswa AM juga yang harus terselesaikan sebelum masa bakti kita selesai. Oh, gitu. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, apa saja kendala yang dihadapi Mas atau Mbak dalam pembuatan podcast ini? Ya, mungkin kendala yang kan karena setiap program kerja apalagi dalam bentuk tim seperti ini pasti ada kendala dalam kerjasama. Iya, kerjasamanya. Jadi mungkin dari kekompakannya, lalu menyatukan ide-ide dari setiap kepala itu kan berbeda-beda ya kan. Jadi itu cukup menjadi kendala kita yang utama. Kemudian
kendala yang lainnya mungkin dari prosedur untuk pembuatan podcast ini yang perlu sering dikonsultasikan kepada Ibu Kaproli ya. Yeah. Lalu prosedur itu kan juga punya alurnya, dan alurnya itu bukan ribet sih, tapi lebih bertahap dan waktunya pun juga agak lama begitu loh. Iya. Oke, terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa inspirasi Mas atau Mbak dalam pembuatan judul serta dekorasi tempat podcast ini? Oke, inspirasinya dari podcast ini sih melihat dari apa itu namanya, hal-hal yang sedang tren di masa sekarang, yaitu podcast. Kemudian inspirasi dari dekorasi ini itu sebelum kita mendekor, kita tanya kepada para siswa terlebih dahulu yang mengikuti podcast ini. Yeah. Setelah itu, setelah kita tanyakan kira-kira mereka setujunya menggunakan latar apa, hiasan apa gitu. Jadi bukan murni dari mahasiswa AM sendiri, tapi ada campur tangan dari siswa-siswa yang sudah mengikuti podcast ini. Yeah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Podcast ini bisa dilihat di mana selain di YouTube? Oke. Podcast ini tuh selain bisa dilihat di YouTube, juga ada di channel Instagramnya official perkantoran. Kemudian untuk saat ini cuma di Instagram aja ya. Kita mahasiswa AM juga memohon doa kalian supaya bisa menambah media sosial lain selain Instagram. Amin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mas atau Mbak beradaptasi dengan para siswa dan guru di SMKN 1 Turen? Awalnya itu kita cukup susah gampang gitu dalam beradaptasi dengan para siswanya kan, dan para guru-gurunya juga. Tapi jujur ketika kita sudah mungkin sebulan, 2 bulan begitu di sini, kita sudah mulai bisa beradaptasi dengan anak-anak yang ada di SMKN 1 Turen, sehingga kita itu bisa gampang gitu loh dalam membuat podcast ini, karena ya kita sudah mahasiswa AM bisa beradaptasi itu tadi. Begitu saja sih. Apa harapan Ibu ke depannya untuk keberlangsungan podcast ini? Harapan Ibu sih yang pertama, podcast ini bisa berlanjut sampai seterusnya. Kemudian yang kedua, podcast ini bisa menjadi podcast yang memiliki dampak positif untuk anggotanya. Lalu yang ketiga, Ibu berharap podcast ini bisa mengharumkan nama SMKN 1 Turen dan suara perkantoran. Oke, pertanyaan terakhir, kesan dan pesan selama berada di SMKN 1 Turen. Oke, kesan saya sih lebih ke perasaan yang bahagia, bangga bisa mengajar di SMKN Negeri 1 Turen dan bisa mengajar anak-anak terutama di jurusan manajemen perkantoran yang lucu-lucu tidak Bu? Yang baik-baik, sopan, ramah ya Bu? Ramah, terus bahagia sekali gitu. Kalau sedihnya sih sedih karena nggak bisa ketemu kalian lagi ya. Iya, habis ini sudah habis ya Bu masa kerja. Sudah habis masa baktinya Bu. Kemudian untuk pesannya,
Semoga kalian bisa meneruskan apa yang sudah kami ajarkan, yang sudah kami buat, dan semoga ilmu yang sudah kami berikan bisa bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi sobat suara perkantoran. Oke, terima kasih kepada Ibu Devita yang sudah datang di acara podcast Super hari ini. Jadi kesimpulannya jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini. Sampai jumpa Sobat Podcast Super. Dadah.